Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Azmi Channel. Kali ini saya akan berbicara mengenai persyaratan umum untuk rekrutmen CPNS di tahun 2021 ya. Video saya yang lalu itu kan menjelaskan tentang berita terbaru ya, atau berita yang lagi rame-ramenya tentang pembukaan rekrutmen CPNS di bulan Maret itu ya. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika kita melamar sebagai CPNS. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi. Oke? Langsung saja teman-teman, kita masuk ke persyaratan atau syarat-syarat untuk rekrutmen CPNS di tahun 2021. Nah, itu pun kalau tidak ada perubahan ya, kurang lebih seperti ini. Apa saja persyaratan itu? Persyaratan umum yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Di sini warga negara Indonesia diberi kesempatan ya untuk dapat mengikuti rekrutmen CPNS. Yang kedua yaitu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ketentuan lebih lanjut akan diumumkan kemudian dan diatur pada portal SSC-ASN. Ini kalau memang sudah benar-benar buka, teman-teman bisa mengecek langsung ke portal SSC-ASN ya. Yang ketiga yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba. Bahasa kasarannya seperti ini, napi dilarang untuk mengikuti rekrutmen CPNS, seperti itu. Yang keempat yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS atau anggota TNI atau Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, syaratnya ini salah satunya. Persyaratan yang kelima yaitu tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS atau calon anggota TNI atau Polri serta anggota TNI atau Polri atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintahan. Nah, syarat yang kelima tidak berkedudukan sebagai PNS atau calon anggota TNI. Bahkan siswa sekolah ikatan dinas pemerintahan pun tidak disyaratkan untuk ikut rekrutmen CPNS, seperti itu. Syarat yang berikutnya yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau parpol ya, atau terlibat politik praktis. Nah, ini juga tidak disyaratkan untuk mengikuti rekrutmen CPNS. Berikutnya yaitu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, ini paling tidak teman-teman harus memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar ya. Selanjutnya yaitu indeks prestasi kumulatif atau IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3 IPK-nya. Untuk IPK-nya ada ketentuannya masing-masing ya teman-teman. Begitu juga dengan akreditasi kampus, seperti itu.
Selanjutnya yaitu bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Nah, ini diharapkan untuk tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun ya, minimal 10 tahun pengabdian sejak TMT CPNS. Nah, ini tadi beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon pegawai negeri sipil ya, atau CPNS. Tidak itu saja teman-teman, selain persyaratan umum yang sudah saya sampaikan itu tadi, ada persyaratan lain. Seperti apa? Nah, selain harus memenuhi persyaratan tersebut, ada beberapa berkas dokumen yang perlu disiapkan pelamar untuk melakukan pendaftaran. Yaitu yang pertama, scan KTP asli. Ya, ini perlu juga ini. Dokumen penting yang perlu dipersiapkan yaitu scan KTP asli. Itu pun nanti ada ketentuannya teman-teman. Ya. Jadi ada ukurannya. Yang kedua yaitu pas foto. Yang ketiga swafoto. Yang keempat ijazah. Yang kelima transkrip nilai asli. Yang keenam beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ini teman-teman, di setiap BKD atau BKD ya, itu berbeda-beda. Setiap daerah atau instansi daerah itu berbeda-beda persyaratannya. Jadi ini yang saya sampaikan ini secara garis besarnya saja ya, karena nanti ada persyaratan yang lebih terperinci lagi. Makanya di sini teman-teman lebih aktif lagi dalam mencari informasi ya, atau rajin-rajin memantau berita dari CPNS. Kalau kalau persyaratannya sudah terpenuhi semua, nanti baru dapat di-upload seperti itu. Menguploadnya pun itu juga ada ketentuannya, jadi nggak sekedar asal-asalan ngupload, enggak. Nah, nanti itu ada persyaratannya juga gitu, ada aturannya juga dari pihak BKN atau BKD-nya itu minta seperti apa gitu. Nah, yang saya sampaikan ini secara garis besar saja ya. Ini berkas yang sangat penting, yaitu yang pertama scan KTP, pas foto, swafoto, ijazah, transkrip nilai asli, dan beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ini bisa kayak akreditasi kampus, itu juga diperlukan juga ya. Serdi kalau memang teman-teman punya itu bisa diupload juga seperti itu. Tapi tidak tahu lagi untuk peraturan yang tahun depan seperti apa, karena beberapa usulan itu ya ada yang protes di sini. Karena apa? Karena usulannya supaya yang Serdik itu tidak menjadi persyaratan gitu. Kasihan juga kan teman-teman ya, ketika tes ujian SKD, SKB nilainya tinggi, tapi lawannya punya Serdik, itu juga kasihan juga gitu. Itu saja teman-teman, sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau memang informasi ini bermanfaat, syukur alhamdulillah. Kalau memang ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah standby mengikuti channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.